Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast PMK bersama saya Gandhi Setio Raharjo. Oke, kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang bernama Fahru Rosi. Nazi atau bisa dipanggil Mas Oong. Gimana nih Mas Oong kabarnya? Alhamdulillah baik ya, meskipun sepertinya panas ya sekarang ya. Oke, Harus biasanya hujan-hujan tapi sekarang panas. oke. Mungkin Mas Oong bisa memperkenalkan diri dulu ya Mas Oong ya. Terima kasih Mas Gandhi, perkenalkan nama saya Fahru Rosi. Ya, bisa dipanggil kalau di kantor ya, kalau di kantor bisa dipanggil Mas Oong. Jadi karena Oke. kebanyakan Rosinya jadi dipanggil Mas Oong. Tapi kalau di luar ya dipanggil Rosi saja. Biar gak ketuker ya Mas. Iya, biar gak ketuker. Banyak sekali soalnya. Mas Oong sebagai apa nih di BPJS Di Kesehatan? frontliner biasanya Frontliner ya? kalau misalkan peserta itu customer service gitu ya. Oke, berarti bagi peserta yang sering datang ke kantor pasti nggak asing ya sama Mas Wah, Ong ini pasti ya. udah ketemu saya ya kalau Oke, peserta itu. oke. Kali ini kita akan membahas tentang alur pelayanan di kantor cabang, apa aja itu persyaratannya dan eh, tentang perpindahan segmen. Siap. Oke Mas, untuk yang pertama nih, alur pelayanan yang di kantor cabang ataupun di kantor kabupaten itu sama kan ya alur pelayanannya ya? Kurang lebihnya sama, Kurang tapi lebihnya mungkin ada sama. perbedaan sedikit. Jadi Oke, ada perbedaan di cabang sama kantor kabupaten itu ada perbedaan. oke mungkin bisa dijelaskan Mas untuk Oke, perbedaannya ya. karena saya di kantor cabang, saya jelaskan kantor cabang dulu ya. Oke, Oke, oke. Jadi kalau misalkan alur pelayanan di kantor cabang itu, nanti kalau misalkan sudah peserta sudah sampai di kantor, itu pasti akan ketemu dengan Pak Satpam terlebih dahulu. Jadi oke, sudah disambut sama Pak Satpam, yang Satpamnya insya Allah ceria-ceria ya, baik-baik ya. Disambut, ditanyakan keperluannya apa. Jadi kalau misalkan sudah tahu keperluannya, maka Pak Satpam akan memberikan antrian. Nah, antrian itu ada 3 macam. oke. Yang pertama itu ada antrian A. Kalau antrian A ini berarti antrian administrasi. Jadi peserta-peserta yang Oh, butuh perihal pelayanan administrasi pasti antriannya antrian A. ah, oke. Terus yang kedua ada antriannya antrian B. Antrian B ini bagi peserta yang butuh informasi atau menyampaikan pengaduan. Oke, Nah, ini juga antriannya antrian B. Jadi dibedakan nih antara yang mau administrasi sama yang butuh informasi atau pengaduan tanpa proses administrasi. iya. Terus yang ketiga ada antrian C. Nah, di antrian C ini adalah antrian prioritas bagi masyarakat rentan. Ya, Masyarakat ini rentan maksudnya gimana Mas? seperti ibu hamil, wanita Oh, hamil, oke. terus ibu bawa bayi, terus juga disabilitas, terus Oke. juga lansia. Itu Itu diprioritasin ya? diprioritaskan. Jadi itu antriannya antrian C. Jadi sesuai dengan undang-undang tentang HAM ya. Jadi Oke, itu harus diprioritaskan karena ini siap. masyarakat rentan seperti itu. Jadi kalau di C ini bisa nanti kebutuhannya bisa mencakup A dan B tadi, antrian A atau Oke, antrian B tadi, iya. bisa administrasi dan juga Pengaduan. pengaduan. Nah, kalaupun butuhnya administrasi, jadi masyarakat yang rentan yang masuk yang dapat antrian C ini tidak perlu mengisi ya. Iya. Jadi biasanya kalau misalkan di antrian A itu ada formulir yang harus diisi. Nah, seperti nomor HP dan juga vaskes yang dipilihnya kemana. Nah, kalau antrian C ini peserta itu tidak perlu mengisi. Jadi yang mengisi adalah frontliner. Jadi saya sendiri nanti yang Oke. mengisi. Dan pastinya dipanggil lebih dahulu meskipun datangnya belakang. Diprioritasin lah ya. Diprioritaskan. Oke. Nah, itu kan yang di kantor cabang nih, Mas. Kalau Itu. untuk yang kantor kabupaten gimana, Mas? Untuk alur Jadi pelayanannya? untuk di kantor kabupaten sama ya. Untuk perihal yang Oke. itu sama. Jadi antara yang disambut satpam terus antriannya juga sama. Perbedaannya, jadi kalau di kantor cabang itu ada aman ya, anjungan mandiri. Oke. Jadi kalau di kantor cabang itu semuanya peserta hanya mau ngecek gitu, ngecek kepesertaannya aktif atau tidak gitu. Itu bisa ke aman. Atau ganti vaskes nih. Kebutuhannya apa Pak? Dari Pak Satpam itu sudah tanya terlebih dahulu. Kebutuhannya apa? Ganti vaskes gitu. Ganti vaskesnya kemana? Gitu. Ditanyakan dulu. Karena Oke. kalau di aman ini memang masih terbatas ya. Iya, Tidak nggak semuanya semuanya. bisa ganti vaskes melalui aman. Hanya bisa memilih
Vaskes, Puskesmas, dan juga klinik. Nanti kedepannya juga pastinya akan ada Diupdate lagi lah perkembangan ya. ya untuk bisa milih dokter pribadi yaitu Iya. DPP atau dokter giginya. Terus perbedaannya juga kalau misalkan di kantor cabang kita ada SO. SO Nah, tuh apa, Mas? Service Officer. Jadi Oke. kalau misalkan peserta banyak, antriannya panjang, jadi nanti ada salah satu frontliner yang awalnya frontliner itu ke SO namanya. Jadi bawa tab di mana yang bisa dibantu Iya. oleh teman-teman kita di frontliner itu yang bisa untuk membantu masyarakat agar tidak lama nih nunggu antriannya Oke. gitu. Untuk mengurai antrian lah service officer itu. Oke. Itu hanya kalau di kantor kabupaten masih belum ya, untuk aman sama service officer masih Oh, berarti belum. perbedaannya itu ya. Perbedaannya di sana. Jadi karena memang di kantor cabang untuk kunjungannya cukup banyak ya. Nah, oke. Nah, barusan kan itu tentang alur pelayanannya, Mas. Betul. Nah, untuk persyaratannya sendiri, Mas. Misal nih, ada ibu-ibu yang mau ganti vaskes tuh. Hmm. Nah, itu persyaratannya apa aja, Mas, yang perlu dibawa, Nah, Mas? jadi kalau misalkan persyaratan ganti vaskes hanya sekedar NIK KTP ya. Jadi hanya Oke. pesertanya hanya bawa KTP. Jadi yang ada di kakaknya kalau misalkan soalnya satu keluarga yang dipindah ya cukup dengan KTP yang datang saja. Yang penting yang Oke. ada di yang mau dipindah Yang itu. terdaftar di kakak itu ya. Betul, yang terdaftar di kakak tersebut dan yang datang adalah orangnya memang. Jadi Oke. meskipun hanya bawa KTP saja yang datang, itu bisa mindahin semuanya. Itu berarti Dan nggak bisa diwakilkan ya, Mas? Harus tidak bisa orangnya ya. diwakilkan, Oke. betul. Kecuali memang semuanya sakit atau apapun itu bisa diwakilkan, tapi perwakilannya bukan orang lain, tapi Harus memang dari keluarga keluarga itu intinya, sendiri. betul. Semuanya anak kandung tapi sudah bisa kakak, itu masih bisa Oh, kami terima. oke oke. Nah, untuk kalau misalkan mau ganti kelas gimana, Mas? Kalau ganti kelas, Persyaratannya? oke, kalau ganti kelas berarti kan sudah terdaftar mandiri ya. Ya, Nah, kalau ganti kelas ini, pergantian kelas ini harus diingat juga bagi peserta, oke. mandirinya itu kelas yang lama harus berjalan minimal 1 tahun. Oh, Jadi itu oke. persyaratannya. Jadi Berarti ya harus 1 tahun dulu harus ya? harus 1 tahun dulu. Contohnya, seumpamanya di Januari 2024 itu daftar nih mandiri, kelasnya kelas 3. Nah, Ya. mau naik kelas. Nah, itu harus sudah lewat nih di Desember 2024 Oke. ya. Tadi saya contohkan seperti itu. Dan untuk persyaratannya yang dibawa ke kantor hanya cukup KTP sama buku rekening, nomor rekening atau nomor ATM juga tidak apa-apa, tetap kita terima. Oke. Dan aktifnya bulan berikutnya ya, itu harus Iya. diingat. Tidak bisa langsung berubah sekarang, sekarang juga langsung berubah. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada peserta nih yang mau pindah segmen ke Mhm. PPU. Nah, itu Oke, gimana, Mas? kalau PPU berarti Persyaratannya? penerima upah ya. Ya, penerima Nah, kan upah. BPU itu kan banyak ada beberapa ya, ada BU sama PN. Kalau BU itu badan usaha seperti pegawai Ah, swasta, itu yang melaporkan adalah tempat kerjanya, oke. atasannya. Jadi biasanya HRD-nya yang melaporkan ke kami. Jadi tidak bisa pesertanya sendiri, itu yang melaporkan Oh, ke kita. Jadi sudah dari perusahaan tersebut, oke. badan usaha tersebut, itu sudah di kami kasih edabu namanya. Jadi dari bidang kepesertaan itu sudah ngasih edabu. Jadi kalau dari edabu tersebut bisa untuk mendaftarkan pegawainya. Nah, kalau Oke. yang PN, PNS, ASN, Ya, terus seperti pegawai negeri lah ya. pegawai negeri ya, Ya. P3K. Sekarang kan banyak nih P3K. Nah, persyaratan itu ada SK sama Oke. daftar gaji sama KTP. Nah, Oke. kenapa kok ada daftar gaji? Kami kan harus ngecek nih Untuk tunjangannya ada nggak? menyesuaikan gitulah ya. Menyesuaikan apakah masuk tunjangan, Oke, oke. tidak gitu. Terus potongannya berapa? Kan harus dimasukkan di aplikasi. Oke. Seperti itu tuh. Kalau seperti perangkat desa, itu masuk juga nih PPU. Itu persyaratannya hanya cukup SK. SK sama Oke. KTP saja. Kalau si A gajinya itu 3 juta. Nah, itu kira-kira masuk ke kelas berapa? Apakah ada minimal nominalnya atau gimana itu dari Oke. tiap kelas? Jadi kalau misalkan BU ya sama yang P3K ya, itu mengikuti dari gaji. Memang betul pertanyaannya Ya. tadi, mengikuti gaji. Jadi kalau misalkan gaji di bawah 4 juta, itu masuknya kelas 2. Oke. Kalau misalkan gaji di atas 4 juta, itu masuknya adalah kelas 1. Kelas 1. Oke.
Tapi kalau misalkan yang ASN, ASN PNS ya, bukan Ya, yang P3K. Kalau kalau PNS itu mengikuti dari pangkat dan golongannya. Jadi kalau misalkan pangkatnya adalah 3A itu ke atas, itu sudah kelasnya kelas 1. Jadi tidak mengikuti gaji. Meskipun gajinya di bawah 4 juta, itu tetap tetap sebenarnya kelas satu. kelasnya kelas 1. Kalau misalkan seumpamanya pangkatnya di 2C gitu. Itu kelasnya kelas 2 meskipun gajinya seumpamanya lebih dari 4 juta gitu. Itu Oh, gitu. Itu perbedaannya. oke, oke, oke. Nah, tadi itu kan perpindahan segmen ya, yang Hmm, untuk penerima upah, peserta penerima upah. betul. Nah, kalau untuk yang perpindahan segmen dari PBU ke Mandiri, Dari PPU ke penerima upah Mandiri. ke Oke. Mandiri, Jadi seumpamanya PPU-nya sudah tidak aktif ya maksudnya ya. Maksudnya dari ya, perusahaan sudah berhenti ya gitu misalkan ya. keluar gitu ya dari Keluar perusahaan. resign dari perusahaan. Jadi kalau misalkan itu persyaratannya KTP sama buku rekening. Oke, Nah, KTP sama berarti buku cuma dua itu rekening. ya. Cuma itu saja. Oke, untuk hal itu bisa dilakukan tanpa ke kantor nggak, Mas? Bisa, sebenarnya bisa kan karena layanannya BPJS Kesehatan banyak ya, bukan Iya, hanya di kantor ada BPJS online, terus ada oke. juga Pandawa, ada melalui mobil JKN juga bisa Oke, sebenarnya bisa ya Pandawa. lewat mobil JKN-nya. Untuk Sudah bisa. persyaratannya sama aja. Sama saja, apalagi kalau misalkan di mobil JKN kan tidak perlu ya, tidak perlu KTP, jadi Iya, langsung langsung aja gitu ya. langsung aja. Nanti didaftarkan auto debit juga di mobil JKN-nya. Oke. Nggak, Soalnya mhm, kemarin tuh ada yang nanya gitu, Mas. Soalnya kan baru mhm, keluar dari pekerjaan dia terus betul. nanya gimana caranya gitu. Oke. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi semuanya banyak ini sih, banyak syarat juga atau banyak aturannya. Kalau misalkan pindah ke Mandiri itu masih aktifnya 14 hari lagi. Oke. Oke. Harus nunggu dulu. Tapi kalau misalkan baru resign nih, baru berhenti kerjanya semuanya di bulan Desember tuh, nonaktifnya mulai tanggal 1 Desember. Oke. Mulai tanggal 1 Desember selama 30 hari langsung peralihan ke Mandiri, ke Mandiri. BPPU tadi, Hmm. itu bisa langsung aktif. Yang Oke. kena 14 hari lagi itu kalau misalkan sudah lewat dari 1 bulan itu. 1 bulan itu dari Oke. nonaktifnya tuh. Oke, oke. Nah, kemarin itu juga ada yang nanya gini, Mas. Dia kan sebelumnya ditanggung oleh ini ya, oleh badan usahanya ya. Hmm, Terus dia tuh berhenti. Nah, berarti dari sejak berhenti itu dia tuh nggak bayar sama sekali. betul. Nah, itu apakah eh, kayak berhutang gitu ya? Atau gimana? Jadi tidak. Jadi Oh, kalau enggak ya? misalkan sudah berhenti ya dari perusahaan, maka itu Mm-mm. perusahaan hanya menonaktifkan saja. Jadi peserta tidak akan otomatis pindah ke Mandiri tanpa pelaporan pesertanya. Oke, berarti peserta ini nggak maksudnya nggak ada catatan berhutang gitu kan ya? Tidak Enggak ada. ya? Oke, kecuali dia udah pindah ke Mandiri, terus nggak Betul, bayar. betul. Kecuali memang sebelum jadi pegawai swasta juga ada tunggakan ya. Iya, Nah, kalau tunggakan. misalkan itu kan sebenarnya Beda lah ya. beda. Oke, oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan peserta ini mau pindah segmen ke bantuan pemerintah, Mas. Hmm, Nah, itu persyaratannya dan alurnya tuh gimana, Mas? kalau misalkan saya menjelaskannya di Pamekasan saja ya, karena Oke. wilayahnya adalah Pamekasan. Jadi kalau misalkan di Pamekasan itu harus masuk data DTKS. Jadi data DTKS Oke. itu data terpadu kesejahteraan sosial kepanjangannya. Nah, pengajuannya itu melalui operator desa. Jadi semuanya melalui operator Oh, desa kalau bantuan pemerintah. Kadang banyak peserta yang ke kantor nih, minta tolong dong ini dialihkan ke bantuan pemerintah. Nah, BPJS itu tidak punya wewenang ke sana karena itu oke. sudah wewenangnya adalah wewenang dari Desa lah ya. pemerintah. Bukan desa. Oke, oke. Alurnya dari operator desa. Untuk persyaratannya apapun itu juga kami juga kurang paham karena itu kan sudah Oke. alurnya memang Dari beda. desa gitu ya. Betul dari desa. Kalau misalkan seperti itu. Nah, Berarti kalau misalkan ada peserta yang langsung ke kantor, berarti nggak bisa dilayani ya, harus ke desa dulu ya. betul. Jadi kita akan kasih penjelasan Kasih bagaimana edukasi dulu ya. alurnya, edukasinya. Jadi kalau misalkan bantuan pemerintah itu alurnya seperti apa, itu juga akan dijelaskan. Oke. Oh ya Mas, satu lagi nih. Hmm. Eh ada waktu itu yang nanya juga Mas. Temanku itu kan kuliah nih. Hmm. Umurnya Betul. udah lewat dari 21 tahun. Nah, tapi dia kan masih kuliah.
belum bekerja. Nah, itu untuk mau mengaktifkan lagi status kepesertaannya itu gimana, Mas? Untuk persyaratannya apa aja? Oke, jadi kalau misalkan pengaktifan kuliah itu hanya sekedar KTP, terus sama surat aktif kuliahnya atau pembayaran SPP atau UKT terakhir. Oh, oke. Gitu. Jadi untuk pengurusannya sebenarnya tidak perlu ke kantor ya. Tadi sudah saya jelaskan Ya, sudah lewat ada kanal Pandawa lah ya. ya, Pandawa Oke. itu. Jadi sama saja. Nah, berarti ini Hmm. untuk iurannya kan masih ditanggung sama orang tuanya gitu kan? Jadi kalau iuran PPU nih, iuran PPU ya, pekerja Iya. penerima upah itu yang dipotong hanya sekedar pekerjanya saja. Gitu. Jadi Oh, tidak akan motong kalau misalkan seumpamanya nih keluarganya ada nggak ikut berarti ya? betul tidak ikut memotong karena masuknya adalah tanggungan. Bahasanya saya itu adalah Iya. tanggungan. Jadi semuanya si bapak nih kerja sebagai PNS. Terus di bawahnya ada istri sama anak Mm-mm. tiga. Sebenarnya anak anak pertamanya sudah kuliah tapi umurnya sudah umur 21. Nah, itu harus Heeh. diperpanjang, harus laporan ke kita gitu untuk Oh, mengaktifkan lagi. Nah, pada saat pengaktifan pengaktifan atau nonaktif itu tidak akan ada bedanya nih potongannya oke. Berarti di sama aja ya. di daftar gajinya pesertanya sama saja. Maksudnya Oke, tanggungan. oke. Oke, makasih banyak nih Mas Ya, Ong infonya nih. terima kasih juga. Semoga informasi ini juga sangat bermanfaat ya bagi Amin. peserta khususnya di Pulau Madura ini. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Ong. Terima kasih. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.